Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri pada debat hari ini, perkenalkan nama saya Rafa Dwi Febriantoro dari tim Doa Mama SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Saya sebagai pembicara pertama pada debat ini. Dewan Juri, kesehatan mulut seringkali dianaktirikan dalam diskursus kesehatan nasional. Di saat pemerintah terjebak dalam labirin birokrasi dan keterbatasan fiskal, jutaan rakyat menderita akibat vaskes yang tak stagnan. Kami berdiri di sini dengan satu premis, yaitu efisiensi dan inovasi swasta adalah satu-satunya jalan keluar untuk mendemokratisasi akses kesehatan mulut secara nyata di lapangan. Kita harus jujur melihat realita di lapangan. Pemerintah melalui puskesmas saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Fakta lapangan, antrean di poligigi puskesmas terutama di daerah saya sendiri di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Seringkali puskesmas dimulai sejak pukul 6 pagi hanya untuk mendapatkan kuota beberapa orang per hari. Alokasi anggaran pemerintah selalu diprioritaskan pada penyakit menular lainnya, sehingga kesehatan preventif mulut selalu berada di urutan kecil. Status quo saat ini, hari ini aksesibilitas kesehatan mulut terhambat oleh segitiga kelumpuhan, yaitu jarak. Dokter gigi menumpuk di kota-kota besar, 80% spesialis ada di Jawa. Waktu, prosedur pemerintah yang kaku dan lambat, dan yang ketiga adalah alat. Banyak alat di fasilitas publik yang rusak karena proses pengadaan yang memakan waktu bertahun-tahun. Masuk ke argumen kami pada hari ini, yaitu adalah yang pertama, kelincahan operasional dan efektivitas inovasi. Swasta memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi layanan secara instan sesuai kebutuhan pasar tanpa terikat siklus anggaran negara yang kaku. Mengapa swasta lebih unggul? Karena mereka bekerja berbasis intensif dan kualitas. Jika layanan swasta buruk, mereka ditinggalkan. Jika layanan pemerintah buruk, masyarakat tidak punya pilihan. Kompetisi di sektor swasta justru menurunkan harga dan meningkatkan standar pelayanan. Lihat bagaimana startup kesehatan seperti Alo Dokter atau klinik mandiri dapat melakukan screening gigi via ponsel dalam hitungan menit. Bandingkan dengan program pemerintah yang saat ini harus melalui pengajuan draft anggaran, verifikasi dinas, hingga tender pengadaan alat yang bisa memakan 12 hingga 12 bulan, bahkan bertahun-tahun lebih dari itu lamanya. Di lapangan, saat ini pemerintah masih rapat. Swasta sudah memberangkatkan unit mobil dental ke desa-desa. Maka untuk mewujudkan aksesibilitas yang cepat, kita butuh aktor yang lincah, bukan yang birokratis. Argumen kedua kami, spesialisasi dan stabilitas. Inisiatif swasta memungkinkan adanya spesialisasi layanan untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak tersentuh pemerintah. Pemerintah cenderung memberikan layanan pukul rata yang seringkali tidak menyentuh akar masalah. Dewan Juriku, swasta dapat melakukan nice trading. Contoh real di lapangan adalah program Pepsodent Dental Expert Center atau klinik-klinik nirlaba seperti Dr. Share. Mereka melakukan edukasi preventif secara masif di sekolah-sekolah karena mereka memiliki kepentingan menjaga reputasi masuk di keberlanjutan ekosistem kesehatan. Pemerintah hanya hadir saat gigi rakyat sudah berlubang, sementara swasta masuk ke ranah edukasi preventif secara lebih agresif. Dewan Juriku, efektivitas ini membuktikan bahwa swasta bukan hanya sekedar alternatif, melainkan pemimpin dalam aksesibilitas. Kami tidak mengusulkan privasi total yang liar. Kami menawarkan model manda yang terdesentralisasi. Pemerintah sebagai wasit, pemerintah berhenti mencoba menjadi pemain penyedia jasa dan fokus menjadi wasit atau regulator pemberi standar. Alokasi dana APBN kesehatan mulut diberikan langsung ke rakyat dalam bentuk voucher yang bisa digunakan di klinik swasta manapun. Ini menghidupkan ekonomi lokal dan menjamin rakyat mendapat layanan yang terbaik. Dewan Juriku, memberikan pemotongan pajak bagi klinik swasta yang berani membuka praktik di zona merah. Dewan Juri, kita tidak bisa terus menggantungkan nasib kesehatan mulut rakyat Indonesia pada sistem yang sudah terbukti obsitas birokrasi. Demi akses yang adil, cepat, dan berkualitas, kami bangga mendukung mosi ini. Saya sebagai pembicara pertama berani membela, berani mengkritik. Saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya selaku pembicara kedua pada kesempatan kali ini. Dewan Juri, perlu kita ketahui bahwasanya melalui debat kita belajar bahwa perbedaan pandangan bukan untuk dipertentangkan Dewan Juriku, tetapi untuk dipahami. Oleh karena itu, selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati dan kami kasihi. Saya Yudha Sri Hafiza dari tim Doa Mama SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Mengapa kita
mementingkan pada urgensi di segmen kali ini karena yang pertama adalah kesehatan mulut bukan hanya tentang cabut gigi dan juriku, tetapi mencakup estetika, ortodonti hingga bedah mulut yang kompleks. Tentunya pemerintah biasanya hanya menyediakan layanan dasar puskesmas saja, tapi karena ada keterbatasannya, kita hanya bisa mengandalkan pemerintah. Masyarakat tidak akan pernah mendapatkan akses ke perawatan spesialis yang berkualitas. Urgensinya adalah untuk mencegah ketimpangan kualitas tersebut, yang dimana hanya akan ada orang kaya saja yang sehat mulutnya dewan juriku. Kenapa ini eksklusif di sisi kami? Mengapa? Karena pertama, sektor swasta memiliki kemampuan yang spesialisasinya tidak memiliki pemerintah itu sendiri. Dan ini tentunya akan berdampak yang sangat jelas bahwasanya untuk mencapai tingkat aksesibilitasnya yang modern dan spesifik, kita hanya bisa berharap pada birokrasinya pemerintah yang lambat tentunya. Mengapa? Karena hanya inisiatif dengan adanya swasta ini sendiri yang memiliki kelincahan dan juga menghadirkan teknologi yang spesialisasinya hingga ke tangan masyarakat itu sendiri dan diriku. Baiklah, jika lo mengatakan bahwasanya swasta itu mahal dan lain sebagainya tidak bisa diakses, bahwasanya itu hanyalah sebatas angin belaka saja. Karena mengapa? Karena justru dengan membiarkan swasta berkompetisi secara bebas dewan juriku di pasar masyarakat, harga akan turun drastis. Oleh karena itu saat ini swasta yang mahal karena adanya akses yang dibatasi oleh regulasi pemerintah itu sendiri yang rumit tentunya dewan juriku. Jika inisiatif swasta yang didorong, oleh karena itu jumlah penyediaan layanan akan meledak dan harga akan terjangkau tentunya dewan juriku. Untuk itu, yang pertama, pada argumentasi saya selaku pembicara, kedua adalah keunggulan, agilitas, dan kecepatan respon swasta dewan juriku. Dewan juri masuk ke argumen yang ini mengenai superioritas kecepatan layanan sektor swasta. Kita harus melihat bahwasanya urgensi masalah ini adalah di kesehatan mulut, seperti infeksi saraf, abses, dan lain sebagainya. Adalah kondisi yang akut dibutuhkan dan penanganan yang instan dan juga konstruktif tentunya. Di bawah kendali pemerintah, pasien terjebak oleh antrean RSUD dan alat medis yang lambat tentunya dewan juriku. Hal ini eksklusif diselesaikan oleh pihak kami selaku pihak swasta. Karena mengapa? Karena kami memiliki insentif kompetisi yang baik. Swasta dipaksa untuk terus berinovasi, untuk berkolaborasi, memberikan pelayanan kesehatan yang cepat agar tidak kehilangan pelanggan dari inisiatif itu sendiri. Sementara pemerintah tidak memiliki saingan sehingga cenderung akan lebih stagnan dewan juriku. Likelihood-nya, keberhasilannya akan sangat tinggi. Karena mengapa? Karena yang pertama, swasta memiliki fleksibilitas dalam modal untuk membuka klinik seperti yang di ruko-ruko dan lain sebagainya dewan juriku. Secara otomatis masyarakat akan membandingkan akses yang lebih cepat dibanding dengan pembangunan puskesmas yang baru bergantung pada ketuk palu anggaran tahunan yang tak kunjung selesai tentunya dewan juriku. Untuk itu, yang kedua adalah keunggulan dari agilitas dan respon swasta itu sendiri yang sudah dibahas tadi. Tapi untuk saat ini adaptasi teknologi sudah mutakhir pada pihak kami. Sektor swasta lebih jauh untuk mengadopsi sistem AI berbasis dental screening, pemetaan gigi digital dan lain sebagainya. Mekanisme ini tentunya berimpact positif ketika swasta diberikan ruang utama, munculnya juga ekosistem yang positif pada startup kesehatan. Mengapa? Karena mereka bisa menjangkau daerah-daerah terpencil melalui teledentistry mereka. Dewan juriku, perlu diketahui bahwasanya adanya gap pelayanan yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah itu sendiri dewan juriku. Ini menciptakan distribusi aksesibilitas yang lebih merata. Mengapa? Karena pada dasarnya pemerintahan pasar yang lebih nyata bukan berdasarkan sekat administratif birokrasi yang diciptakan oleh pemerintah dewan juriku. Untuk itu, adilkah kita dewan juriku? Di atas kertas itu sendiri tidak berarti adanya aksesibilitas yang terjadi di lapangan. Mengapa? Karena apa gunanya layanan murah yang diciptakan oleh pemerintah jika antreannya 6 bulan, 10 tahun, 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bukan dari prinsip aksesibilitas itu sendiri dewan juriku. Swasta melalui skema asuransi mikronya atau klinik kemitraannya jauh lebih nyata, memberikan solusi yang cepat bagi masyarakat kelas bawah maupun dari segala kelas itu sendiri dewan juriku. Dan untuk itu perlu diketahui, mari kita berpikir sekali lagi mengenai efektivitas dan standarisasi keamanan layanan. Urgensinya adalah sering diangkat oleh tim lawan akan ketakutan mereka tentang malpraktik dan rendahnya standar swasta. Tapi mari kita lihat, kita harus menyadarkan bahwasanya ketika pemerintah sibuk menjadi penyedia ataupun operator, mereka sering gagal menjadi pengawas yang objektif dewan juriku. Mengapa? Karena pada dasarnya eksklusivitas kami jika operasional terjadi, kesehatan mulut akan diserahkan pada inisiatif swasta. Pemerintah dapat berfokus pada penuh layanan yang fungsinya yang diaudit atau pembuatan regulasi yang ketat untuk
sistematika kesehatan yang ada di Indonesia, Dewan Juriku. Anggaran negara yang tadinya habis untuk gaji pegawai dan perawatan gedung bisa dialihkan dan juga bisa disubsidikan melalui dan bisa diakses pada klinik swasta dengan biaya yang lebih murah dengan akses kenegaraannya. Dan juga inilah cara paling realistis untuk mewujudkan aksesibilitas dalam hal segi kesehatan mulut Dewan Juriku. Dan juga hal ini dalam poin modern, poin inklusifnya, dan poin untuk berimpact positif di masa depan itu terjadi di sisi kami dan lebih cepat dari segi timelinenya Dewan Juriku. Untuk itu saya pembicara kedua berani mengkritik, berani membela. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari Tim Doa Mama SMA Negeri 1 Mempawah Hilir sebagai pembicara ketiga dari Tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke dalam pendalaman argumen, mari kita lihat karakteristik aktor yang kita bicarakan hari ini. Pemerintah adalah aktor dengan birokrasi yang sangat lambat dan anggaran yang selalu terbagi fokusnya antara pendidikan, infrastruktur, dan penyakit menular lainnya. Sementara itu, pihak swasta adalah aktor yang lincah, inovatif, dan digerakkan oleh efisiensi. Dalam isu kesehatan, mulut yang sering dianggap sebagai isu kelas 2 oleh pemerintah, hanya pihak swasta yang bisa memiliki kapasitas untuk memberikan perhatian khusus secara mendalam. Status quo saat ini menunjukkan kenyataan pahit. Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah seperti puskesmas seringkali memiliki antrian yang sangat panjang, alat yang sudah tua, dan keterbatasan bahan medis. Kita tidak bisa membiarkan kesehatan mulut rakyat terus menggantung pada sistem yang sedang sakit. Framing yang ingin kami bangun adalah bahwa kesehatan mulut bukan sekedar cabut gigi, tetapi tentang teknologi preventif dan akses cepat yang hanya bisa disediakan jika kompetisi pasar berjalan dengan baik. Masuk ke bagian sanggahan, tim lawan mungkin akan mengatakan bahwa swasta hanya mencari keuntungan dan akan mematok harga tinggi sehingga rakyat miskin tidak terbantu. Namun, argumen ini sangat dangkal. Justru dengan adanya inisiatif swasta yang masif, akan terjadi persaingan harga. Ketika banyak klinik swasta berdiri, mereka akan berlomba-lomba memberikan paket promosi dan layanan yang lebih terjangkau untuk menarik pasien dibandingkan dengan monopoli layanan pemerintah yang kualitasnya stagnan karena tidak ada persaingan. Saat ini, kasus di lapangan menunjukkan banyak pasien di daerah pelosok harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan perawatan saluran akar. Mengapa inisiatif swasta penting dan mendesak? Karena masalah gigi tidak bisa menunggu birokrasi. Infeksi gigi yang tidak tertangani bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan komplikasi jantung. Ini adalah urgensi medis, Dewan Juriku. Eksklusivitas dari pihak swasta terletak pada kemampuannya mengadopsi teknologi terbaru seperti teledentistry dan klinik keliling yang didanai secara mandiri. Mekanisme solusi yang dapat kami tawarkan yaitu sangat jelas. Pertama, swasta membangun jaringan klinik satelit di daerah penyangga kota. Kedua, swasta menggunakan model subsidi silang di mana pendapatan dari layanan estetika seperti kawat gigi atau veneer digunakan untuk membiayai layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Ketiga, adanya kemitraan strategis dengan perusahaan asuransi mikro yang preminya jauh lebih fleksibel daripada skema wajib pemerintah yang kaku. Bagaimana ini bisa tercapai dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan swasta yang membuka praktik daerah terpencil. Ini akan memicu ledakan jumlah fasilitas kesehatan mulut tanpa membebani kas negara yang sudah defisit. Dampak praktis jangka pendeknya adalah hilangnya antrian panjang di rumah sakit umum, Dewan Juriku. Secara jangka panjang, kita akan melihat generasi baru dengan tingkat kerusakan gigi yang rendah karena edukasi preventif dari program perusahaan kesehatan swasta lebih gencar dan kreatif daripada poster pemerintah yang membosankan, Dewan Juriku. Sebagai penutup, kami tegaskan bahwa memberikan tanggung jawab kesehatan mulut kepada swasta bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan memberikan kendali kepada pihak yang memang mampu berlari lebih cepat. Kita butuh solusi yang bekerja hari ini, bukan janji manis di periode anggaran tahun depan. Oleh karena itu, mosi ini harus tetap berdiri dengan kokoh. Kami sangat bangga untuk mendukung mosi ini. Tim Pro berani mengkritik, berani membela. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai pembicara ketiga, saya akan menyampaikan pidato penyimpul. Dewan Juri yang terhormat, sepanjang perdebatan ini, kubu lawan terus berpaku pada ideologi bahwa kesehatan adalah tanggung jawab mutlak negara. Namun, mereka gagal melihat realistis di lapangan bahwa negara sedang kewalahan. Mari kita lihat benturan argumen yang terjadi. Pertama, mengenai aksesibilitas dan kecepatan. Lawan berisi keras bahwa pemerintah adalah satu-satunya pelindung rakyat kecil melalui puskesmas. Namun, kami telah
Namun kami telah membuktikan bahwa dalam status quo saat ini, sistem tersebut justru menjadi jebakan antrian yang panjang dan fasilitas yang ala kadarnya. Di sisi lain, kami menawarkan mekanisme inisiatif swasta yang digerakkan oleh kompetisi sehat. Dampak makronya jelas, ketika swasta diberikan ruang seluas-luasnya, maka ketersediaan alat canggih dan tenaga ahli akan tersebar lebih merata karena adanya insentif ekonomi dan kemudahan birokrasi Dewan Juriku. Kedua, mengenai perlindungan aktor rentan. Ini adalah titik di mana lawan merasa paling kuat, padahal disinilah mereka paling rapuh. Mereka mengasumsikan swasta akan mengeksploitasi rakyat. Faktanya, melalui mekanisme subsidi silang dan program yang telah kami jelaskan, swasta justru memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membantu masyarakat miskin tanpa terikat kerumitan dokumen kependudukan yang seringkali menjadi penghalang di rumah sakit pemerintah Dewan Juriku. Swasta mampu membawa teknologi telemedicine hingga ke pelosok, sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi mimpi di meja Kementerian Dewan Juriku. Kami telah menunjukkan urgensi yang tidak bisa ditunda lagi. Masalah kesehatan mulut adalah bom waktu yang tidak bisa ditangani dengan lincah, akan menurunkan produktivitas nasional. Inisiatif swasta bukan hanya sekedar alternatif, melainkan satu-satunya jalan keluar yang rasional, cepat dan teruji secara kualitas. Dewan Juri yang terhormat, di akhir perdebatan ini, pernyataannya bukan lagi tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab, melainkan siapa yang paling mampu mewujudkan sekarang juga. Jawabannya adalah pihak swasta. Mekanisme solusi yang konkret hingga dapat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, kami tetap pada pendirian kami bahwa inisiatif swasta jauh lebih baik daripada mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Kami bangga menjadi tim pro. Terima kasih.